Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mixed method research. Anggota kelompok kami yaitu ada Dea Putri Yudi, saya Indah Triayuni, dan Siti Maisaro. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari Mixed Method Research atau MMR, yaitu pendekatan penelitian yang menggabungkan dua jenis metodologi penelitian utama, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dalam satu studi yang sama, pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan selanjutnya ciri-ciri. Nah, pengumpulan data ganda, data kuantitatif dan kualitatif itu dikumpulkan secara bersamaan atau berurutan. Kemudian analisis data ganda, yaitu kedua jenis data dianalisis dengan teknik yang berbeda. Kuantitatif menggunakan statistik, sementara analisis kualitatif itu bisa menggunakan fenomenologi atau tematik. Oke, selanjutnya integrasi temuan. Hasil dari analisis kuantitatif dan kualitatif itu kemudian digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap dan holistik. Nah, pada desain penelitian fleksibel, MMR itu memungkinkan penggunaan desain penelitian yang fleksibel sesuai fleksibel, sekuensional, atau satu jenis data dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan data lainnya atau transformasional, satu jenis data yang digunakan untuk mendalami atau menambah data lainnya. Oke, jadi dalam artikel yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa ditinjau dari gaya kognitif dalam pembelajaran elektronik atau e-learning berbasis masalah pada materi pencemaran lingkungan di kelas 10 MIPA SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Nah, artikel ini menggunakan metode yang dinamakan mixed method research. Nah, mixed method research ini tuh apa sih? Menurut Sugiono, metode penelitian ini yaitu metode gabungan atau kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama-sama. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ini untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian sequential explanatory. Nah, di mana metode atau desain penelitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif terlebih dahulu, lalu kualitatif dan kesimpulan. Di mana tahap pertama ini metode kuantitatif berperan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas, memperlemah dan menggugurkan data yang telah diperoleh. Nah, tahap keduanya itu metode kualitatif yang berperan untuk memperoleh data yang lebih terukur, baik sifatnya itu deskriptif, komparatif, maupun asosiatif. Nah, pada tahap metode kuantitatif itu ada dua tahapan juga, yaitu mengoleksi data atau mengumpulkan data terlebih dahulu lalu dianalisis. Nah, tahap pertama ini yaitu mengumpulkan data kuantitatif. Nah, pengumpulan data kuantitatif ini berupa apa sih? Berupa tes dan observasi. Nah, observasi ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai profil gaya kognitif, dan tes ini untuk mendapatkan data tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa. Setelah mengumpulkan data kuantitatif, lanjut di analisis data kuantitatif tersebut, yaitu menguji signifikasi perbedaan tingkat kemampuan berpikir kreatif antara siswa dengan gaya kognitif field independent dan siswa dengan gaya kognitif field dependent. Oke, setelah melakukan semua metode kuantitatif, lalu dijustifikasi lebih lanjut dengan metode kualitatif. Nah, data collecting kualitatif ini menggunakan teknik dokumentasi dan telaah pustaka
Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui alasan-alasan yang menjadi sebab dari ada atau tidaknya perbedaan tingkat kemampuan berpikir kreatif antar siswa dengan gaya kognitif field independent dan siswa dengan gaya kognitif field dependent. Oke, nah sampel dan teknik sampling dalam penelitian ini yaitu sampelnya 70 siswa kelas 10 MIPA. Nah, teknik sampling yang digunakan itu yaitu stratified random sampling, yaitu dimana sampel dari populasinya itu dibagi-bagi terlebih dahulu menjadi kelompok atau subpopulasi. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk menjamin keterwakilan dari masing-masing stratum. Lanjut ke teknik pengambilan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Nah, untuk mengambil data kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu menggunakan teknik tes, observasi, telaah pustaka, dan dokumentasi. Nah, observasi ini dilakukan dengan observasi non-partisipan yang ditujukan untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa berdasarkan hasil tes pemecahan masalah yang telah diperoleh. Melalui apa? Melalui lembar tes GEFT, kemudian tes pemecahan masalah yang dimana siswa ini itu bisa mengakses website dan mengupload jawaban pada website tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengumpulan data dengan tes observasi, lanjut ke studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sebuah jumlah referensi melalui buku, artikel, dan jurnal hasil penelitian terdahulu. Nah, tujuan untuk apa? Untuk menjawab sebab-sebab dari ada atau tidaknya perbedaan kemampuan berpikir kreatif yang signifikan antara siswa yang memiliki gaya kognitif field independent maupun dengan siswa yang memiliki gaya kognitif field dependent. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Nah, berdasarkan artikel yang telah dijelaskan, hasil penelitian yang menggunakan mixed method menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kreatif antara siswa dengan gaya kognitif field independent atau FI dan field dependent atau FD dalam pembelajaran elektronik berbasis masalah pada materi pencemaran lingkungan. Hasil kualitatif dan kuantitatif memiliki perbandingan, yaitu pada hasil kuantitatif, siswa dengan gaya kognitif FD memiliki tingkat kemampuan berpikir kreatif yang dikategorikan cukup pada sebagian besar aspek, seperti berpikir lancar, berpikir luas, kemudian berpikir orisinil, dan kemampuan menilai kecuali pada aspek berpikir memperinci yang dikategorikan tinggi. Nah, yang kedua yaitu siswa dengan gaya kognitif FI menunjukkan tingkat kemampuan berpikir kreatif yang lebih tinggi dengan kategori tinggi di semua aspek kecuali di aspek berpikir memperinci itu dikategorikan sangat tinggi. Nah, sedangkan pada hasil kualitatif, metode kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan dibalik perbedaan yang ditemukan dalam kemampuan berpikir kreatif antara dua kelompok siswa. Ini dilakukan melalui teknik dokumentasi dan telaah pustaka untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini juga menggunakan uji normalitas dan hasil uji hipotesis melalui independent sample test. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas melalui uji Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan bantuan software SPSS 21 didapatkan nilai signifikan yaitu 0,403, di mana nilai ini lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa ada data dalam penelitian ini diambil dari sampel yang berdistribusi normal. Dengan demikian, alat uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah independent sample t-test. Nah, yang selanjutnya, hasil uji hipotesis melalui independent sample t-test melalui bantuan software SPSS 21 didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000. Nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat perbedaan tingkat kemampuan berpikir kreatif yang signifikan antara siswa FI dan siswa FD.
Oke, selanjutnya di sini terdapat tabel perbandingan tingkat kemampuan berpikir kreatif antara gaya kognitif field dependent dan field independent dalam pembelajaran elektronik e-learning berbasis masalah dalam materi pencemaran lingkungan. Nah, bisa dilihat di sini terdapat beberapa aspek yang diamati, yaitu ada berpikir lancar, berpikir luas, berpikir orisinil, berpikir memperinci, dan juga menilai. Nah, bisa dilihat angkanya pada field dependent itu, skor yang diperoleh itu pada berpikir lancar 59,33%, itu termasuk kriterianya cukup. Sedangkan pada berpikir luas field dependent 47,50%, pada berpikir orisinil 57,50%, pada berpikir memperinci 65,67%, dan mengevaluasi itu 52,67%, dan dikategorikan cukup kecuali berpikir memperinci dikategorikan tinggi. Selanjutnya di sini terdapat gambar 1, yaitu merupakan perbandingan tingkat kemampuan berpikir lancar antara siswa gaya kognitif field dependent dan field independent dalam pemecahan masalah. Nah, bisa dilihat di sini field dependent itu yang paling tinggi itu kategori cukup, sedangkan field independent itu yang dikategorikan itu tinggi. Oke, selanjutnya di sini terdapat gambar 2 yang merupakan perbandingan tingkat kemampuan berpikir luas antara siswa gaya kognitif field independent dan gaya kognitif siswa field independent dalam pemecahan masalah. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada field dependent itu yang paling tinggi itu kategori rendah dengan presentase 52,8%, sedangkan pada field independent itu yang kategori tinggi itu 43,3% dengan kategori tinggi. Selanjutnya terdapat gambar 3 yang merupakan perbandingan tingkat kemampuan berpikir orisinil antara siswa gaya kognitif field dependent dan siswa gaya kognitif field independent dalam pemecahan masalah. Yaitu bisa dilihat pada hasil field dependent itu yang paling tinggi pada kategori cukup dengan presentase 63,9%, sedangkan pada field independent yang paling tinggi itu pada kategori tinggi dengan presentase 66,7%. Selanjutnya ada gambar 4 yang merupakan perbandingan tingkat kemampuan berpikir memperinci antara siswa gaya kognitif field dependent dan gaya kognitif siswa field independent dalam pemecahan masalah. Pada field dependent didapatkan hasil yang paling tinggi yaitu dengan kategori tinggi dengan presentase 58,3%, sedangkan pada field independent yang paling tinggi yaitu dengan kategori sangat tinggi presentase 70%. Dan yang selanjutnya yaitu ada gambar terakhir, gambar kelima, merupakan perbandingan tingkat kemampuan menilai atau mengevaluasi antara siswa gaya kognitif field dependent dan siswa gaya kognitif field independent dalam pemecahan masalah. Pada field dependent itu yang paling tinggi pada kategori cukup dengan presentase 63,9%, sedangkan pada field independent yang paling tinggi yaitu kategori sangat tinggi dengan presentase 60%.